dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti kelas 11 semester 3. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang gereja yang satu. Kita awali pelajaran kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, pokok keselamatan kami, gerejamu telah menjadi tanda keselamatan bagi banyak jiwa di bumi ini. Kehadiran gereja yang bersifat satu, kudus, katolik, dan apostolik, sebagaimana iman para rasul yang telah kami imani sampai saat ini telah menyatukan kami dan menjadi tanda kehadiran-Mu yang menguduskan kami semua. Kami mohon kepadamu ya Bapa, hadirlah dalam pertemuan ini, agar kami semakin mengenal, memahami, teristimewa gereja yang satu, serta selanjutnya dapat mengamalkan kehendak-Mu sebagai anggota gereja. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ajaran tradisional gereja Katolik menyebutkan bahwa sifat-sifat gereja adalah satu, kudus, katolik, dan apostolik. Pada pokok bahasan ini akan mempelajari tentang sifat gereja yang satu. Apa sesungguhnya arti dan makna gereja yang satu itu? Menurut ensiklopedia gereja, gereja adalah satu karena bersatu dalam iman, pembaptisan, perayaan Ekaristi, dan pimpinan di seluruh dunia. Kesatuan ini harus dibina, dijaga, dipelihara dalam semangat saling mengampuni dan menghormati. Kesatuan ini bukan keseragaman yang dipaksakan atau tidak mengindahkan kebebasan wajar gereja-gereja partikular. Oleh karena itu, ciri gereja yang satu menuntut suatu komunio dengan gereja Roma atau sekurang-kurangnya tidak terpisah daripadanya. Excommunicatio. Pertanyaan untuk kita, apa arti sifat gereja itu satu? Apa artinya gereja hendak menghayati kesatuan, bukan uniformitas? Apa artinya gereja harus menjadi gereja yang satu di zaman ini? Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini, melalui penggalian pengalaman dalam kehidupan, peserta didik dapat menjelaskan arti gereja yang satu. Melalui dialog, peserta didik dapat mendeskripsikan hal-hal yang dapat melukai gereja yang satu. Melalui diskusi, peserta didik dapat menuliskan salah satu usaha untuk mewujudkan gereja yang satu. Mari kita menyimak atau membaca cerita berikut. Kaum muda Katolik sedunia bertemu di Brasil. Ratusan bendera nasional berkibar di tengah tiupan angin dingin yang kencang di pantai Copacabana, Brasil, di mana orang muda Katolik dari semua latar belakang yang didorong oleh iman yang sama berpartisipasi dalam misa pembukaan Hari Kaum Muda Sedunia atau World Youth Day WYD pada hari Rabu 24 Juli 2013. Paus Fransiskus meminta kepada umat Katolik untuk menghindari materialisme dalam misa publik perjalanan internasional pertama sebagai Paus. Paus Fransiskus juga mengunjungi salah satu tempat ziarah yang paling terkenal di Amerika Latin, yakni Gua Maria Aparecida, atau yang disebut tempat ziarah penderitaan manusia, dan mengunjungi sebuah rumah sakit di Rio de Janeiro, tempat rehabilitasi para pecandu narkoba. Kedua kunjungan itu menunjukkan keserahan Paus yang ditekankan selama kepausannya. Dia juga mengecam penyembahan berhala terhadap uang dan kekuasaan, serta mendesak umat Katolik fokus pada kaum miskin dan orang terpinggirkan. Paus menyebut orang-orang muda sebagai mesin yang dapat memperkuat gereja Katolik dan membantu membangun sebuah masyarakat yang lebih baik. Terkait misa pembukaan, para peserta World Youth Day merasa senang dengan acara tersebut dan menyebutnya sebagai acara yang luar biasa karena menyatukan mereka dari berbagai latar belakang. Kami datang dari budaya berbeda, berbicara bahasa berbeda, tetapi kami menyanyikan lagu-lagu yang sama dan memiliki iman yang sama, kata Nancy Isa dari Ramallah, tepi barat. Isa adalah salah satu dari 20 anggota delegasi Palestina untuk merayakan World Youth Day yang berlangsung 23-28 Juli di Brasil. Uskup Agung Orani João Tempesta dari Rio de Janeiro secara resmi membuka World Youth Day dengan misa.
Pada awal sambutannya, Uskup Agung Tempesta ingat Paus Emeritus Benedictus ke-16 yang memperkerasi dan memilih kota itu menjadi tuan rumah Hari Kaum Muda Sedunia 2013. Di tengah kerumunan massa, ribuan orang Argentina bersorak-sorai dan di dekatnya sekelompok kecil dari Kanada mengungkapkan kegembiraan mereka sepanjang perayaan itu. Ini sangat luar biasa dan menggerakkan, kata J.P. Martellino, 18 dari paroki Santa Patrick di Vancouver, British Columbia. Ketika ditanya apa yang ia akan lakukan usai menghadiri acara itu, Martellino menjawab, "Pasti. Aku akan membawa pesan ini ke Kanada dan saya mencoba berusaha mengajak lebih banyak orang muda ke gereja." Setelah membaca dan menyimak cerita tadi, itu ada beberapa pertanyaan untuk adik-adik kerjakan di buku kerja adik-adik sekalian. Pertemuan itu adalah pertemuan kaum muda Katolik sejagat. Apa tujuannya? Sifat-sifat gereja yang mana tampak cukup jelas dalam acara-acara pertemuan itu. Apakah dalam acara-acara pertemuan itu cukup terungkap segi-segi yang menunjukkan bahwa gereja itu satu? Apa artinya gereja itu satu? Selanjutnya, mari kita menyimak ajaran kitab suci dan ajaran gereja tentang makna kesatuan gereja. Saya meminta adik-adik sekalian untuk membaca teks kitab suci berikut ini. Setelah membaca teks kitab suci di atas, mari kita menyimak penjelasan berikut ini. Allah berkenan menghimpun orang-orang yang beriman akan Kristus menjadi umat Allah dan membuat mereka menjadi satu tubuh. Tapi, bagaimana rencana Allah itu dilaksanakan oleh setiap orang Kristen? Semangat persatuan harus selalu dipupuk dan diperjuangkan oleh setiap orang Kristen itu sendiri. Kesatuan gereja pertama-tama adalah kesatuan iman, yang mungkin dirumuskan dan diungkapkan secara berbeda-beda. Kristus memang mengangkat Petrus menjadi ketua para rasul, supaya kolegialitas para rasul tetap satu dan tidak terbagi. Di dalam diri Petrus, Kristus menetapkan asas dan dasar kesatuan iman, serta persekutuan yang tetap kelihatan. Kesatuan ini tidak boleh dilihat pertama-tama secara universal. Tidak hanya paus, tetapi masing-masing uskup, pemimpin gereja lokal, menjadi asas dan dasar yang kelihatan dari kesatuan dalam gereja. Kristus akan tetap mempersatukan gereja, tapi dari pihak lain disadari pula bahwa perwujudan konkret harus diperjuangkan dan dikembangkan, serta disempurnakan terus-menerus. Oleh karena itu, kesatuan iman mendorong semua orang Kristen supaya mencari persekutuan dengan semua saudara seiman. Kesatuan gereja pertama-tama harus diwujudkan dalam persekutuan konkret antara orang beriman yang hidup bersama dalam satu negara atau daerah yang sama. Tuntutan zaman dan tantangan masyarakat merupakan dorongan kuat untuk menggalang kesatuan iman dalam menghadapi tugas bersama. Kesatuan gereja terarah kepada kesatuan yang jauh melampaui batas-batas gereja dan terarah kepada kesatuan semua orang yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Kesatuan gereja itu terungkap dalam kesatuan iman para anggotanya. Kesatuan iman ini bukan kesatuan yang statis, tapi kesatuan yang dinamis. Iman adalah prinsip kesatuan batinnya gereja. Kesatuan dalam pimpinannya yaitu hierarki. Hierarki mempunyai tugas untuk mempersatukan umat. Hierarki sering dilihat sebagai prinsip kesatuan lahiriah dari gereja. Kesatuan dalam kebaktian dan kehidupan sakramental. Kebaktian dan sakramen-sakramen merupakan ekspresi simbolis dari kesatuan gereja. Selanjutnya, mari kita menyimak ajaran gereja tentang kesatuan gereja. Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Tiada sesuatu pun yang sungguh manusiawi yang tak bergema di hati mereka, sebab persekutuan mereka terdiri dari orang-orang yang dipersatukan dalam Kristus, dibimbing oleh Roh Kudus dalam kesiaran mereka menuju kerajaan Bapa.
dan telah menerima warta keselamatan untuk disampaikan kepada semua orang. Maka persekutuan mereka itu mengalami dirinya sungguh erat berhubungan dengan umat manusia serta sejarahnya. Dalam Gaudium et Spes artikel pertama. Setelah menyimak ajaran gereja tadi, pertanyaan untuk adik-adik sekalian kerjakan dalam buku kerja adik-adik. Pertama, apa arti gereja sebagai persekutuan dalam Roh Kudus? Apa yang menjadi dasar semangat mendorong persatuan? Setelah adik-adik sekalian menjawab, bandingkan jawaban adik-adik sekalian itu dengan penjelasan berikut ini. Umat Katolik merupakan satu persekutuan dalam Roh Kudus. Umat terjalin satu sama lain dengan ikatan iman dan sarana-sarana rahmat yang sama. Persatuan umat turut mengusahakan persaudaraan, perdamaian, dan cinta kasih, serta pengembangan kehidupan manusia yang lebih layak. Dengan demikian, umat turut menyumbangkan terwujudnya kerajaan Allah. Semangat dan roh Kristus adalah semangat dan roh cinta kasih harus menjadi pendorong seluruh jajaran umat untuk mengabdi kepada persatuan, kesatuan, dan solidaritas bangsa, untuk membina toleransi dan kerukunan, untuk mengikhtiarkan kepentingan umum, dan turut membangun di segala sektor. Semuanya dilakukan sambil menghormati otonomi dunia dalam terang cahaya Injil. Gereja itu satu, namun merupakan kenyataan pula bahwa dalam gereja masih terdapat perpecahan-perpecahan. Bagaimana kita dapat memperjuangkan kesatuan itu? Bagaimana kita secara pribadi mewujudkan kesatuan dalam gereja? Gereja itu ilahi sekaligus insani, berasal dari Yesus dan berkembang dalam sejarah. Gereja itu bersifat dinamis, tidak sekali jadi, dan statis. Oleh karena itu, kesatuan gereja harus selalu diperjuangkan. Kita menyadari bahwa kenyataan dalam gereja sering terjadi perpecahan dan keretakan-keretakan. Perpecahan dan keretakan yang terjadi dalam gereja itu tentu saja disebabkan oleh perbuatan manusia. Katekismus Gereja Katolik menjelaskan bahwa gereja itu satu karena 3 alasan. Pertama, gereja itu satu menurut asalnya, yang adalah Tritunggal Maha Kudus. Kesatuan Allah Tritunggal dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kedua, gereja itu satu menurut pendirinya, Yesus Kristus, yang telah mendamaikan semua orang dengan Allah melalui darahnya di salib. Ketiga, gereja itu satu menurut jiwanya, yakni Roh Kudus, yang tinggal di hati umat beriman, yang menciptakan persekutuan umat beriman, dan yang memenuhi serta membimbing seluruh gereja. Kesatuan gereja juga kelihatan nyata. Sebagai orang-orang Katolik, kita dipersatukan dalam pengakuan iman yang satu dan sama, dalam perayaan ibadat bersama, terutama sakramen-sakramen, dan struktur hierarkis berdasarkan suksesi apostolik yang dilestarikan dan diwariskan melalui sakramen tabisan suci. Sebagai contoh, kita ikut ambil bagian dalam misa di Surabaya, Larantuka, Alexandria, San Francisco, Moskow, Mexico City, Ethiopia, atau dimanapun, misalnya sama. Bacaan-bacaan, tata perayaan, doa-doa, dan lain sebagainya, terkecuali bahasa yang dipergunakan dapat berbeda-beda. Dirayakan oleh orang-orang percaya yang sama-sama beriman Katolik, dan dipersembahkan oleh imam yang dipersatukan dengan uskupnya, yang dipersatukan dengan Bapa Suci, Paus penerus tahta Santo Petrus. Gereja yang satu memiliki kemajemukan yang luar biasa. Umat beriman menjadi saksi iman dalam panggilan hidup yang berbeda-beda dan beraneka bakat serta talenta, tetapi saling bekerja sama untuk meneruskan misi Tuhan kita. Karena keragaman budaya dan tradisi memperkaya gereja kita dalam ungkapan iman yang satu. Pada intinya, cinta kasih haruslah merasuki gereja, sebab melalui cinta kasihlah para anggotanya saling dipersatukan dalam kebersamaan dan saling bekerja sama dalam persatuan yang harmonis. Dua pertanyaan untuk direfleksikan. Usaha-usaha apa yang dapat digalakkan untuk menguatkan persatuan kita ke dalam? Usaha-usaha apa yang dapat digalakkan untuk menguatkan persatuan antar gereja?
Usaha-usaha yang dapat digalakkan untuk menguatkan persatuan kita dalam adalah antara lain aktif berpartisipasi dalam kehidupan bergereja, berusaha setia dan taat kepada persekutuan umat, termasuk hierarki dan lain sebagainya. Usaha-usaha yang dapat digalakkan untuk menguatkan persatuan antar gereja antara lain, lebih bersifat jujur dan terbuka kepada satu sama lain, lebih melihat kebersamaan daripada perbedaan, mengadakan berbagai kegiatan sosial dan peribadatan bersama, dan lain sebagainya. Pertanyaan evaluatif untuk menguji kemampuan kita dalam memahami pelajaran kita pada kesempatan ini. Jelaskan arti gereja yang satu. Tulislah hal-hal apa saja yang dapat melukai gereja yang satu. Bagaimana usaha untuk mewujudkan gereja yang satu. PR atau tugas. Buatlah doa yang berisi ungkapan syukur dan harapan untuk ikut mengambil bagian dalam kesatuan gereja. Mari kita tutup pelajaran kita pada kesempatan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami atas pertemuan ini yang telah mengingatkan kami akan sifat-sifat gerejamu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, bagaimana iman para rasul. Kami mohon ya Tuhan, tambahkanlah kepada kami iman, agar kami semakin mampu untuk bersatu mempersiapkan masa depan kami dalam iman akan Yesus Sang Putra yang telah mendirikan gereja bagi kami. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan pembelajaran kita pada kesempatan ini, kita jumpa lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.